Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan materi tentang sistem yang ada pada karburator. Untuk materi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kecepatan tinggi primer atau sering disebut dengan primary high speed system. Pada sistem kecepatan tinggi primer atau primary high speed system ini berfungsi untuk menyediakan campuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan sebesar 16 sampai dengan 18:1. Ini merupakan perbandingan yang sangat irit dan sangat ekonomis, di mana kondisi ini dilakukan pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi selama kondisi mesin normal. Kemudian kenapa disebut sebagai primary? Karena biasanya pada karburator mobil itu terdapat jenis karburator dengan double barrel, artinya barrel tersebut adalah tempat di mana terjadi percampuran bahan bakar. Pada primary high speed system ini bekerja pada kecepatan sedang dan tinggi. Ketika sistem ini tidak mampu menyuplai kebutuhan bahan bakar pada saat kecepatan tinggi maupun pada saat beban tinggi, maka akan dibantu dengan suplai bahan bakar pada secondary high speed system. Artinya satu barel untuk sistem kecepatan tinggi primer atau primary high speed system, barel yang lain digunakan untuk sistem kecepatan tinggi secondary atau secondary high speed system. Seperti kita ketahui bahwa karburator ini bekerja berdasarkan kevakuman. Jadi mirip sekali dengan cara kerja pada alat racun nyamuk atau semprotan nyamuk. Yaitu ketika kita pompakan, maka akan ada hembusan udara yang melalui nozzle pada tangki yang berisi racun nyamuk. Ketika terjadi semprotan, maka akan terjadi perbedaan tekanan pada ujung dari tangki dengan bagian tekanan yang ada pada bagian dalam tangki atau tempat racun nyamuk. Ketika terjadi perbedaan tekanan tersebut, maka bahan bakar atau racun nyamuk ini yang berada di bagian tangki yang mempunyai tekanan yang lebih besar akan mengalir ke atas pada ujung nozzle yang memiliki tekanan yang lebih rendah, dan akan keluar. Ketika keluar akan terhembus dengan udara yang dipompakan, sehingga yang keluar pada bagian ujung dari nozzle tersebut sudah berupa kabut. Begitu juga pada karburator. Jadi ketika throttle valve dalam keadaan terbuka, maka udara yang masuk ke dalam karburator akan bertambah besar dan akan dilewatkan melalui sebuah venturi, sehingga aliran bahan bakar akan bertambah lebih cepat. Di mana bagian dari venturi ini, bagian atas venturi memiliki diameter yang lebih kecil, kemudian pada bagian bawah memiliki diameter yang lebih besar. Ketika aliran udara yang bertambah cepat yang melewati lubang venturi, maka akan terjadi perbedaan tekanan di ruang pelampung dengan tekanan yang ada pada ujung main nozzle, di mana tekanan yang ada pada ruang pelampung akan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada pada ujung main nozzle. Pada saat sistem primary high speed ini bekerja, di mana posisi dari katup throttle ini sudah terbuka lebih lebar, artinya pedal gas sudah diinjak lebih dalam. Kalau diibaratkan throttle valve ini dapat terbuka sekitar 90 derajat, maka kira-kira untuk saat kecepatan tinggi primer ini bekerja, yaitu throttle valve sudah terbuka sekitar di bawah 55 derajat. Dan pada saat sistem kecepatan tinggi primer atau primary high speed system ini bekerja,
Kevakuman di bawah throttle valve akan lebih kecil dibandingkan kevakuman yang ada pada lubang sekitar venturi. Sehingga pada saat primary high speed system ini bekerja, idle pot dan slow pot tidak lagi menyuplai bahan bakar ke ruang bakar, tetapi bahan bakar akan disuplai melalui main nozzle. Berikut ini adalah cara kerja dari sistem kecepatan tinggi primer, yaitu atau sering kita sebut sebagai primary high speed system. Jadi pada saat cutoff throttle atau throttle valve ini terbuka, maka ada aliran udara yang masuk ke karburator. Udara yang masuk ke dalam karburator ini akan dilewatkan melalui lubang yang kita sebut sebagai venturi. Dan ketika udara masuk ke dalam venturi, maka aliran udaranya akan dipercepat. Bertambahnya kecepatan udara yang melewati venturi ini atau yang masuk ke dalam karburator ini akan menyebabkan perbedaan kevakuman di ruang pelampung dengan di ujung main nozzle, di mana tekanan yang di main nozzle ini akan lebih rendah daripada di ruang pelampung, sehingga bahan bakar dari float chamber atau ruang pelampung ini akan mengalir melalui primary main jet. Kemudian dari primary main jet ini akan langsung mengalir melalui main nozzle. Tetapi sebelum bahan bakar itu keluar melalui main nozzle ini, bahan bakar harus dicampur terlebih dahulu dengan udara supaya terjadi atomisasi bahan bakar, sehingga bahan bakar yang keluar dari main nozzle ini keluar dalam berbentuk kabut atau partikel-partikel yang lebih kecil. Percampuran udara itu dialirkan melalui main air bladder. Kemudian campuran udara dan bahan bakar yang keluar melalui main nozzle ini juga akan bercampur dengan udara yang dari saringan udara yang masuk ke dalam karburator, kemudian akan dialirkan ke intake manifold, kemudian ke combustion chamber atau ruang bakar. Demikian cara kerja dari sistem kecepatan tinggi primer. Kemudian untuk video selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem kecepatan sekunder primer, kemudian juga ada power system dan lain sebagainya. Untuk itu tetap simak videonya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.